Halo Lur, jumpa lagi bareng aku Lina di channel Regal Supel. Oke guys, sebelumnya aku ucapin dulu selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini semangat kalian juga semakin baru, harapan kalian juga baru, dan semoga di tahun ini semua rencana kalian itu dapat terrealisasi. Nah, tapi caranya supaya harapan kita dapat terrealisasi itu ya, 1, berani mencoba, 2, berani memulai. Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video. Oke? Yes, akhirnya kerjaan gue udah kelar semua. Sekarang saatnya aku menikmati liburan tanpa memikirkan deadline tugas apapun. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Aduh. Lin, boleh masuk gak? Ya, boleh, sini masuk aja. Lin, tahu gak sih? Aku tuh masih ada ujian 1 kan, tapi itu susah banget, tolong bantuin aku ya, deadline-nya masih besok jam 12 malam sih. Kamu kan udah selesai nih ujiannya, jadi tolong dong, please. Aduh, banget bantuin aku ya, mau ya? Takut dia marah. Tapi tuh si Angel juga sering banget bantuin gua, tapi gua tuh pengen liburan. Oke. Ya udahlah. Oke deh, oke. Oke, gua bantuin. Tapi ingat, sekali aja ya. Oke. Siap. Ya udah, makasih ya Lin, bye-bye. Oke, sama-sama. Nggak jadi istirahat nih. Aduh, ketunda lagi. Oke lah, nggak apa-apa, hitung-hitung buat bantuin temen. Wah, udah jam segini nih. Mendingan ngopi aja lah. Tuh, lagian capek juga dari tadi ngerjain tugas. Aduh. Aduh, tadi si Angel minta tolong buat dibantuin tugasnya. Sekarang si Jamit minta tolong buat dibantuin jualan tahu bulatnya. Aduh, gimana nih? Padahal kan gue pengen banget liburan, tapi gue juga nggak enak nolaknya. Nanti kalau gue tolak, mereka bakal marah ke gue. Dikiranya gue nggak mau bantuin temen yang lagi susah. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah guys, kalian sering gak sih ngalamin kejadian kayak gitu? Kalau kalian sering ngalamin kejadian kayak gitu, ada kemungkinan nih ya kalian itu seorang people pleaser. Sikap di mana seseorang itu sulit berkata tidak dan selalu memprioritaskan orang lain. Menurut Jennifer, people pleaser itu adalah seseorang yang selalu memprioritaskan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Bahkan jika hal itu merugikan dirinya sendiri, dia juga nggak masalah, dia fine-fine aja. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa menjadi seorang people pleaser gitu kan? Yang pertama itu karena dia itu ingin menghindari konflik. Jadi misalkan nih dalam sebuah diskusi, seorang people pleaser akan cenderung selalu mengiyakan apapun pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain itu sebetulnya bertentangan terhadap dirinya sendiri. Tapi karena dia itu ingin menghindari konflik, ya udah, makanya dia setuju-setuju aja gitu. Yang kedua, dia itu takut untuk menyakiti orang lain. Dia berpikir bahwa ketika dia menolak permintaan orang lain gitu kan, ketika orang lain meminta tolong kepada dirinya dan dia menolak, dia berpikir bahwa orang lain itu akan sakit hati, dia akan menyakiti orang lain, dia akan melukai orang lain.
padahal kan sebetulnya ya belum tentu juga gitu kan. Bisa aja orang yang kita tolak itu nggak apa-apa gitu, orang itu akan mengerti gitu kan. Tapi ya kembali lagi, pola pikirnya itu mengatakan seperti itu gitu. Dan yang ketiga, ini sudah jadi kebiasaan. Jadi dari kecil, dari muda gitu kan, seorang people pleaser itu selalu memprioritaskan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, dan itu terbawa sampai dewasa. Makanya banyak sekali orang-orang yang menjadi seorang people pleaser ya karena kebiasaan. Bahkan nih ya, seorang people pleaser itu nggak cuma menyasar anak remaja ataupun dewasa, tapi juga bisa menyasar orang tua gitu kan. Karena dari kebiasaan-kebiasaan yang yaitu terbawa sampai tua, dan akhirnya ya udah dia menjadi seorang people pleaser gitu kan. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, itu dia selalu merasa nggak enak gitu. Dia kalau menolak itu nggak enak, nggak berani berkata enggak. Nah, emang nih seorang people pleaser itu cenderung nggak bisa berkata tidak ataupun nggak bisa menolak. Makanya seorang people pleaser itu terlihat seperti orang baik gitu kan, karena dia selalu mau membantu orang lain. Padahal nih ya, bisa jadi dia itu sebetulnya nggak mau membantu, mungkin ya karena alasan tertentu. Tapi kembali lagi, karena dia itu nggak bisa berkata tidak, dia itu nggak bisa menolak penawaran ataupun permintaan orang lain, ya udah, makanya dia ya aja, walaupun itu kembali lagi bertentangan sama dirinya sendiri gitu kan. Kemudian yang kelima, itu dia selalu ingin berguna untuk orang lain. Ya memang ketika kita hidup itu kan memang harus berguna untuk orang lain gitu kan. Tapi bukan berarti kita itu selalu mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita gitu. Kita itu bukan berarti harus selalu ada untuk orang lain, harus selalu membantu ketika orang lain ada kesusahan gitu kan. Ya menolong itu sah-sah aja, cuman kalau ketika kita emang nggak bisa membantu, ya silakan aja katakan maaf, aku lagi nggak bisa bantu nih, terus kasih penjelasannya ya gitu. Bukan berarti menolong itu menjadi suatu kewajiban yang pada akhirnya itu justru membebani diri kita sendiri. Katakanlah tidak kalau emang itu harus dikatakan tidak gitu. Jadi jangan sampai itu membebani diri kita sendiri gitu. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, mungkin orang itu akan melihat seorang people pleaser itu sebagai orang yang baik gitu kan, karena dia itu selalu membantu orang lain, dia selalu mengedepankan orang lain, dia itu nggak pernah menolak permintaan orang lain gitu kan. Nah, tapi nih ya, kalau kita lihat dari sudut pandang dampaknya untuk mental si people pleaser ini menjadi kurang baik loh teman-teman. Mengapa demikian? Karena seorang people pleaser itu melakukan suatu kebaikan, katakanlah kebaikan gitu kan, karena dia selalu mengiyakan apapun yang orang lain minta gitu kan. Apa aja kebaikan, karena dia melakukan suatu kebaikan dengan keterpaksaan gitu. Apa yang dia lakukan itu sebetulnya menjadi beban untuk dirinya sendiri. Mungkin aja ketika orang lain minta bantuan ke dia itu sebetulnya nggak bisa membantu karena mungkin dia lagi ingin istirahat, dia ingin bersantai, atau mungkin dia itu sedang ada kepentingan yang lain gitu kan. Cuman ya kembali lagi, karena prioritasnya itu orang lain daripada dirinya sendiri, makanya dia itu melakukan hal itu. Dia mengiyakan permintaan orang lain, dia itu selalu ingin membahagiakan orang lain. Seorang people pleaser itu selalu menganggap bahwa aku itu bertanggung jawab terhadap orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain. Padahal tuh ya enggak kayak gitu kan. Orang lain belum tentu juga kayak gitu ke kita, makanya kita jangan kayak gitu. Oke? Nah, dari situlah kita melakukan sesuatu karena merasa terbebani, dan kita bisa loh ketika kita menjalani sesuatu tapi kita terbebani itu bisa membenci diri kita sendiri. Karena kenapa sih kok aku itu tadi mengiyakan, harusnya tadi aku tolak aja gitu. Dan hal-hal seperti itu bisa
membuat kita benci terhadap diri kita sendiri, membuat kita kesel sendiri, atau bahkan kita menyesal sama keputusan kita gitu kan. Nah, kalau itu berlanjut terus-menerus dalam jangka waktu panjang, itu bisa membuat seseorang menjadi frustasi loh teman-teman. Nah, ketika orang frustasi, itu bisa saja menyakiti kesehatan fisik maupun mentalnya. Makanya nih, seorang people pleaser itu sebetulnya bisa merugikan diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita menjadi seorang people pleaser gitu maksudnya, itu justru merugikan diri kita sendiri. Makanya di video kali ini aku mengajak kita semua supaya kita bisa lebih tegas lagi ke orang lain dan diri kita sendiri. Ketika ada seseorang yang meminta bantuan ke kita, kalau kita memang bisa membantu, ya kita bantu. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, ya kita katakan, maaf aku nggak bisa bantu. Kita nggak apa-apa kok menolak permintaan orang lain gitu. Asalkan memang ya menurut kita itu nggak enak buat kita atau itu merugikan kita, ya nggak apa-apa. Asalkan diutarakan dengan baik gitu kan. Jangan terus yang gimana-gimana gitu. Katakan aja dengan baik, itu nggak apa-apa kok, orang lain juga pasti akan ngerti gitu kan. Kemudian yang kedua, berpikir dahulu sebelum bertindak. Jadi ketika ada orang lain nih yang meminta bantuan kita analisis dulu, itu merugikan kita nggak sih? Itu membuang waktu kita nggak sih? Itu berguna nggak sih buat kita, atau justru itu benar-benar merugikan kita dan kita tuh nggak ada untungnya sama sekali. Dalam hal ini bukan berarti kita menolong orang untuk mencari keuntungan, enggak kayak gitu. Tapi kan ada momen dimana itu tuh sebetulnya merugikan kita, itu menjerumuskan kita gitu. Makanya kalau itu menjerumuskan kita, ya kita tolak aja gitu, kita katakan baik-baik gitu. Kemudian yang ketiga nih, yang menurutku jadi poin utama, yaitu carilah kebahagiaanmu sendiri. Oke, karena kebahagiaan itu nggak bisa dicari dari orang lain, tapi itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya diri kita sendiri. Oke, jadi ketika kita berpikir bahwa dengan kita bisa membantu orang lain akan bahagia, maka kita akan bahagia. Belum tentu teman-teman, karena kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya yuk mulai hari ini kita buat bahagianya kita sendiri tanpa kita harus mengedepankan siapapun. Oke? Makanya yuk mulai hari ini kita bisa belajar untuk menolak tawaran orang lain kalau memang itu merugikan kita. Oke? Nah, buat kalian yang suka sama video ini, pastinya jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oke? Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.